Oke, tadi kan kita ditanya ya, eh, 6 orang ingin apa? 6 orang siswa ingin ikut apa? Pelatihan olahraga. Mungkin kalau menurut saya sih harus sih wajib ya. Jadi mereka tiap hari tuh ikut gitu. Mungkin gitu sih. Kalau menurut saya kalau mau lengkap ya. Nah sekarang kita ditanya nih sama nomor yang nomor 34 nih. Nomor 34 itu gini Jo, apa pertanyaannya? Olahraga apa? Oh nggak sorry, 35 ya. 35. 35 olahraga apa yang mungkin jadi pilihan Amir? Gitu. Olahraga apa yang mungkin jadi pilihan si Amir? Nah, kita kan tahu di sini ya, Amir itu kan tadi apa syaratnya dia? Kan mereka kan diwajibkan orang orang tua mereka ikut renang kan. Nah, kalau ikut renang, ingat renang itu bersebelahan sama sama baseball di hari Kamis gitu ya. Di badminton sama badminton. Berarti si Amir itu nggak mungkin ikut yang namanya apa ya? Ikut yang namanya sorry sorry sorry. Bentar, bentar. Nah, maka dia nggak mungkin dia ikut yang namanya badminton gitu. Karena kenapa? Karena eh, badminton sama renang itu tuh harinya sama gitu ya. Sama-sama hari Kamis. Sementara kan mereka kan nggak boleh ikut 2 kali kan. Kalau ikut renang ya renang aja hari itu. Kalau ikut badminton atau badminton aja. Maka yang ada badmintonnya pasti salah gitu ya. Pasti salah nih. Badminton pasti salah. Yang ada badmintonnya pasti salah gitu. Nah terus berarti kan yang ada renangnya doang yang benar ya. Berarti kan yang ini karena mereka ikut tes renang ikut tes renang maka ini sama ini. Nah, masalahnya yang kedua, kalau mereka ikut karate, misalkan mereka ikut karate nih, mereka nggak boleh ikut apa? Mereka nggak boleh ikut basket, gitu ya, kalau ikut karate. Nah, di sini nggak ada basket ya, untungnya ya. Nah, kalau mereka ikut baseball hari Jumat, mereka nggak boleh ikut tenis. Nah, ini udah benar nih, si A ini udah benar, gitu ya. Gitu si A ini udah benar. Nah, kalau yang B gimana? Nah, tenis meja sama renang. Tenis meja, kalau mereka ikut tenis meja, maka mereka nggak boleh ikut apa? Ikut baseball. Tapi di sini nggak ada. Nah, kalau mereka ikut basket, mereka nggak boleh ikut eh, karate. Dan ini juga benar. Olahraga apa yang mungkin jadi pilihan Amir? Kan kalau kalau mereka ikut apa namanya? Kalau si Amir ikut renang kan nggak boleh ikut eh, badminton. Udah benar. Berarti kita nggak boleh ada badmintonnya. C sama E udah pasti salah. Nah, satu tinggal A, B sama si D. Sekarang kita kulik lagi nih pernyataannya. Amir dan Syafira diwajibkan orang tua mereka untuk ikut olahraga renang. Sarah dan Kiki bersepakat untuk memilih badminton. Nah, hanya Rara dan nih yang D ini ya, hanya Rara dan Wahyu yang tidak ikut olahraga basket. Nah, maka selain renang mereka harus ikut basket juga. Gitu ya. Si Amir ini harus ikut basket juga. Gitu. Karena cuma hanya Rara dan Wahyu yang nggak boleh ikut basket. Maka renang dan basket, renang dan basket. Nah, berarti kan renang dan basket nih. Berarti jawabannya yang mana? Yang ada renang sama basketnya. Yang yang mana yang ada renang sama basketnya? Si Amir, yang B ya, Iya. yang B. Karena kan renang, basket, sama tenis meja nggak apa-apa. Tenis meja berarti itu pilihannya Amir. Gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nih. Agak susah emang. Olahraga apa yang bisa dilakukan oleh Rara dan Syafira bersamaan? Olahraga apa yang bisa diikuti oleh Rara dan Syafira bersamaan? Olahraga apa yang bisa diikuti Rara dan Syafira secara bersamaan? Olahraga apa? Kan Rara dan Kiki bersepakat untuk memilih badminton. Baseball. Baseball. Kenapa baseball? Rara gak ikut tenis. Oh iya, Rara nggak ikut tenis. Berarti kan Rara ikut baseball. Ya. Terus kan gini, kan Rara dan Wahyu kan tidak mengikuti olahraga basket. Berarti mereka harus ikut apa? Karate kan harus Selasa. Nah, si Rara ini kita si Rara dulu ya. Si Rara hari Selasa gimana si Rara?
Si Rara ini kan hari Selasa itu ikut tidak mengikuti olahraga basket, maka si Rara itu pada Selasa pasti ikut apa? Karate, gitu ya. Dan karate apa lagi? Rara tidak memilih tenis meja, maka si Rara pasti milih baseball. Apalagi selain baseball dan karate, Badminton. badminton, gitu ya. Terus kalau si Syafira, mereka ikut apa? Syafira ikut renang, ya. Renang. Selain renang apa lagi? Syafira, naik. Mereka juga ikut basket kan? Si Syafira ini ikut basket juga. Basket. Berarti kan sudah renang, sudah basket, renang itu hari Kamis, basket itu hari Selasa. Nah, Jumatnya ikut apa? Biar sama. Ini kan renang nggak ada di Rara, basket nggak ada di Rara. Berarti kan cuma ada baseball ya. Kalau mereka mau bersama-sama, berarti kan cuma harus ada baseball salah satu. Kalau nggak badminton, gitu. Tapi kan kalau badminton gimana? Kalau badminton kan itu kan sama renang kan sama hari Kamis ya. Maka nggak mungkin mereka ikut badminton karena kan Safira ini ikut renang. Kalau Safira ikut renang berarti nggak boleh ikut badminton gitu. Nah kalau mereka ikut baseball, yang apa-apa eh, baseball kan sama tenis gitu. Dan Rara dan Safira sama-sama nggak milih tenis gitu kan. Maka ya bisa. Gitu. Maka Rara dan Safira ini harus ikut di baseball gitu. Gimana? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ya udah kita lanjut lagi aja ya. Sekarang enaknya bahas apa ya? Eh, aduh, aduh. Mau bahas soal tipe kayak gini lagi apa soal yang lain? Gimana? Yang ini emang nggak susah sih soalnya sih. Saya akui. Yang lain nggak apa-apa, Kak. Yang lain aja ya. Kalau yang lain berarti Kak, kita ada kesimpulan yang Hah? kayak Q sama dengan P sama dengan R gitu. Gini maksudnya. Oh, kita mau bahas silogisme lagi. Jadi kayak P gini gitu ya. Gitu. Iya Kak, semacam itu. Ini sih sebenarnya penjelasannya gampang sih. Jadi P itu syarat untuk Q. Misalkan gini. Kamu kalau masuk ke 21 syaratnya apa? Tahu nggak syaratnya apa? Kalau masuk 21 harus ikut UN kan? Ya enggak? Terus nilai UN Iya. kamu harus cukup. Berarti kan ini syarat nih, ini syarat. Nilai UN harus cukup. Ini si P-nya nih. Ini si P-nya. Kak, maaf, tadi basket hari apa, Kak? Hah? Basket itu Soal hari sebelumnya. eh, Selasa. Ini saya ini aja kayak saya apa? Saya share aja kali ke kalian kali ya. Jadi Kak, boleh tolong jelasin yang kenapa Syafira ikut basket nggak? boleh. Kenapa Syaraf Vera ikut basket? Karena gini, kan cuma Rara dan Wahyu yang tidak mengikuti olahraga basket. Hanya Rara dan Wahyu yang tidak mengikuti olahraga basket. Maka Amir, Kiki, Syafira, Ali itu pasti ikut basket. Karena kan yang nggak pilih kan cuma si Wahyu sama si Rara. Gitu. Kan cuma Wahyu dan Rara yang tidak memilih basket. Maka pasti Syafira milih basket. Gitu. Kan cuma Rara dan Wahyu tidak mengikuti olahraga basket. Cuma mereka. Yang lain ikut. Gitu. Teksnya kan begitu. Paham nggak? Terima kasih, Kak. Oh iya. Oke, oke. Nah, tadi si P ini syarat ini ya, syarat cukup untuk Siki gitu. Kalau kamu nilai UN-nya cukup, maka kamu pasti masuk 21 gitu ya. Ini adalah hasil. Misalkan apa? Misalkan gini. Jika mendung maka hujan. Mendung itu syarat.
Kalau nggak mendung, apakah hujan? Nah, syarat itu nggak mesti dipenuhi gitu. Maksudnya untuk memenuhi hasil, syarat itu nggak mesti dipenuhi. Cuma kalau dia memenuhi syarat, maka hasilnya itu harus ada gitu. Kalau nilai UN-nya cukup, maka harus masuk 21 gitu. Hubungannya gitu. Kalau P terjadi, maka Q terjadi. Kalau P itu menuju Q atau jika P maka Q, maka kalau P itu terjadi, maka Q pasti terjadi. Gitu. Kalau Q terjadi, apakah P terjadi? Kan P menuju Q. Belum tentu. Belum tentu ya. Kan kalau sorry. Kalau Q maka belum tentu P, belum tentu. Belum tentu P gitu. Tapi kalau P pasti jadinya Q. Tapi kalau nggak Q gimana? Kalau nggak Q maka tidak P. Jadi kalau ini kita mau negasikan semua, kalau P itu syaratnya adalah Q gitu ya. Jika P maka Q, maka kalau nggak Q ya maka nggak P. Nggak P gitu ya. Kalau kamu nggak masuk kalau kamu nggak masuk 21, maka nilai kamu nggak cukup gitu. Karena P sama Q itu hubungannya gini. Kalau P itu di dalam, kalau kita bikin himpunan ya, P di dalam, Q itu di luar gitu. Jadi kalau Q nggak ada, maka P nggak ada. Q semuanya nggak ada. Tapi kalau P nggak ada, maka bisa jadi kan ada syarat yang lain selain P gitu. Kayak gitu. Nah, terus lawannya dari P jika P maka Q apa? Lawannya adalah kalau syaratnya dicukupi, tapi hasilnya tuh enggak gitu. Jadi misalkan kamu nilai UN kamu udah cukup, tapi nggak masuk 21, maka tuh negasinya, lawannya. Nggak jika P maka jika P tapi itu nggak Q. Jika P dan tidak Q. Kamu udah melakukan P, tapi hasilnya nggak Q. Nah, maka itu nggak boleh gitu ya. Maka itu negasinya. Maka itu negasi dari P, jika P maka Q. Gitu. Ini negasinya. Kalau ini persamaannya. Jika Q maka tidak P. Gitu. Jika tidak Q maka tidak P. Itu masih ekuivalen. Itu sih. Kalau penjelasan logika jika maka. P itu adalah syarat, Q itu adalah hasil dari syarat. Kenapa itu? Tadi aku kurang ngerti yang P dan negasi Q. Yang kakak tulis terakhir. Oh gitu. Jadi kan P itu adalah syaratnya. Kalau syaratnya dipenuhi, maka Q itu terjadi. Q itu hasil. Ini syarat nih hasil. Kan jika syaratnya dipenuhi, maka hasilnya ada. Ya enggak? Kan jika syarat dipenuhi, maka hasilnya ada. Maka hasilnya terjadi. Nah, lawannya gini. Lawan ya. Atau negasinya, negasi. Itu adalah kamu udah memenuhi syarat. Syaratnya udah dipenuhi nih. Artinya ada si P. Tapi kok nggak muncul hasilnya gitu. Itu kan melanggar si P melanggar syarat P menuju Q kan. Ya enggak? Kamu udah memenuhi syarat tapi itu nggak dapat hasilnya. Gitu. Syarat dipenuhi cuma hasilnya nggak ada. Cuma nggak ada hasil. Ini adalah kebalikannya. Gitu. Kebalikan dari jika P maka Q. Kan jika P maka Q. Kalau P-nya kamu lakuin pasti Q-nya terjadi gitu. Nah, negasinya adalah kamu udah ngelakuin P. Kamu udah berusaha keras misalkan kalau kamu berusaha keras berarti kamu akan berhasil gitu. Nah, kamu udah berusaha keras nih. Tapi kamu nggak berhasil gitu kan. Maka itu kan lawannya gitu, lawannya. Mestinya kan berhasil. Tapi kok malah enggak gitu. Kamu udah memenuhi syaratnya, yaitu berusaha keras. Tapi kamu nggak berhasil. Maka itu negasinya gitu. Cuma nggak ada hasilnya. Itu namanya negasi atau lawan. Gitu. Lawannya dari syarat dan hasil. Kamu sudah melakukan syarat cuma hasilnya nggak ada. Itu namanya negasi.
Tapi kalau hasilnya nggak ada, maka kamu pasti nggak memenuhi syarat. Nah, itu bukan negasi ya. Nah, karena itu udah pasti ketentuannya gitu. Negasi itu kalau misalkan nggak sesuai ketentuan gitu. Ketentuannya adalah jika syarat maka hasil. Kalau syaratnya nggak dipenuhi maka kalau hasilnya nggak dipenuhi maka nggak ada kalau hasilnya nggak ada maka nggak ada syaratnya, nggak dipenuhi syaratnya. Nah, tapi lawannya adalah kamu udah memenuhi syarat nih, mestinya kan ada hasilnya, tapi nggak ada hasilnya. Makanya itu lawannya, gitu, lawannya negasi. Yang menegasi atau melawan si tadi. Lawan dari ini adalah kamu udah ngelakuin P, tapi atau dan gitu ya, dan hasilnya nggak Q. Gitu. Kamu udah ngelakuin P, tapi hasilnya nggak Q. Itu namanya negasi. Gitu. Misalkan kamu udah nilai UN-nya udah cukup nih mau masuk 21, tapi kamu nggak masuk 21. Itu namanya negasinya. Gitu. Kalau misalkan mau eligible SNMPTN, gitu, kan nilainya masih cukup. Nah, kalau nilainya cukup, maka masuk eligible SNMPTN. Tapi negasinya, lawannya adalah kamu udah nilainya udah cukup, tapi kok nggak masuk nggak masuk eligible. Nah, itu namanya adalah negasi. Negasinya. Tapi kalau kamu nggak masuk eligible, pasti nilai kamu nggak cukup. Itu bukan negasi, namanya adalah konsekuensi. Emang begitu, kalau hasilnya nggak ada, berarti kamu nggak memenuhi syarat gitu. Ini negasinya, tapi kalau ekuivalen apa? Kalau negasi P ada nggak? Negasi P. Kalau negasi P, kalau gini ya. Jadi gini, logikanya gini. Jika P menuju Q, kalau misalkan dia yang terjadi misalkan tidak P, maka belum tentu Q-nya nggak ada gitu. Belum tentu ya. Ini nggak bisa dipastikan, nggak bisa dipastikan. Nggak bisa dipastikan kalau dia itu negasi P. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada Q, maka pasti dia tidak P. Kesimpulan ini kesimpulan ya. Ini kesimpulan. Nah, kalau dia misalkan Q, maka gimana? Nah, kalau ini kan syarat, ini kan hasil. Nah, hasil itu nggak selalu dipenuhi sama syarat ini doang gitu. Kan P itu dalam Q, ini kan P, ini kan Q. Gitu. Jika P maka Q. Kalau Q-nya terjadi, maka belum tentu P itu terjadi. Gitu. Sorry. Kalau kita jadi, maka P terjadi. Sorry. Maka P terjadi. Gimana ya? Oh, sorry. Kalau kita jadi, maka P belum tentu terjadi. Nggak bisa dipastikan. Tapi kalau misalkan P terjadi, maka Q pasti terjadi. Gitu. Jadi kalau nggak P, kalau negasi P, maka belum bisa dipastikan. Kalau negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Kalau misalkan jika mendung, maka hujan. Jika tidak hujan, maka tidak mendung. Gitu. Nah, kalau misalkan hujan, gimana? Apakah kalau hujan sama dengan mendung? Enggak bisa dipastikan. Tapi kalau misalkan terjadi mendung, maka akan terjadi hujan. Kalau P terjadi, maka Q terjadi. Kalau Q terjadi, maka P belum tentu terjadi. Hasil itu nggak selalu menentukan syarat. Tapi kalau hasilnya nggak ada, baru syaratnya nggak ada. Gitu. Itu sih, Yufta, kalau logika jika maka. Jika tidak P, maka nggak bisa dipastikan. Jika tidak Q, maka hasilnya tidak P. Jika Q, maka tidak bisa dipastikan. Jika P, maka Q. Gitu. Tapi ada yang panahnya itu nggak Kak? Kanan kiri, misalnya kayak biimplikasi gitu. Ada. Ada yang begini, ada yang begini juga, ada yang begini. Berarti ini gabungan P dan Q sama Q dan P. Apa? Jika P maka Q, jika Q maka P. Jadi hubungannya adalah timbal balik. Gitu.
Ada yang begini. Kalau begini beda lagi. Ada yang begini, cuma ini jarang. Makasih, Kak. Iya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi? Nah, kalau mau kita ke masuk matematika nih. Kita masuk ke matematika aja kali ya, biar gampang ya. Terasa ya, kalau di sini matematika malah paling gampang ya, dibanding yang lain ya. Ya enggak? Tergantung. Gantung. Tapi serius, matematika itu paling gampang kalau di sini. Misalkan kayak nomor berapa ya? Kayak nomor Nomor ini deh, 89 deh. nomor 89. Ini gampang banget ini Maya. Ya nggak bijak. Jawabannya pasti D. B. Jawabannya pasti D. Kalau nggak E jawabannya. Pasti bener tuh. D sama E. Ya bijak ya. Ya udah, kita cari matematika yang sulit aja ya. Kita cari matematika yang sulit aja ya. Misalkan mana ya? Misalkan ini deh. Misalkan ini nih, nomor berapa ya? Misalkan nomor 91 deh. Nomor 91 nih. Gimana nomor 91 caranya? Nah, kan P lebih dari 3, I lebih dari 4. Maka kalau P dikali Q itu berapa? Lebih dari sama dengan 20. Hah? Gimana? Bukannya tinggal dikali ya? Kan P, berarti kan PQ kan lebih dari 12 kan? Ya enggak? Maka jawabannya C. Jadi kan bisa aja 3,1 ya. Ya kalau 3,1, 4-nya 4,1. Kalau dikali gimana? 1, 3, 4, 12, 12, 7, 1. 12, 7, 1 gimana? 12,71 lebih dari 12 nggak? Benar kan? Oh. Atau misalkan 3 ditambah sesuatu. Misalkan A gitu ya. Dikali 4 tambah B. Di mana A itu lebih dari 0, B itu lebih daripada 0. Maka kan jadinya 12 tambah HB tambah 3A tambah 4B. Ini kan positif semua nih. Maka kan 12 tambah bilangan positif pasti kan lebih dari 12 tuh. Kayak gitu. Kayak gitu Dwijak. Oke. Besok kan masuk sekolah lagi ya? Iya. Iya. Capek nggak sekolah? Capek. Semester 6 penting gak sih nilainya? Nggak tahu. Nggak Buat tahu deh. ijazah Nggak tahu. masa. Nggak tahu, beneran saya nggak tahu. Kan kita nggak boleh menyimpulkan dulu sebelum ada buktinya. Ngantuk Wijak. Enggak. Terus kenapa? Gak apa-apa. Nah, juga. Ya udah nih, kita sampai ini aja kali ya, sampai waktunya habis aja kali ya. Habis itu udahan deh, takutnya kalian malah. Ada Faisya ya? Iya, Kak. Habis deh. Berikut ini adalah daftar harga alat tulis kantor di toko siswa. Kertas HPS 70 gram, pulpen hitam, ada pensil warna,
buku tulis, dan lem. Ada merek X, merek Y, merek Z. Jika semakin besar perbedaan harga termahal dan termurah antar merek pada barang yang sama, memperlihatkan perbedaan kualitas barang antar merek. Manakah barang yang memiliki perbedaan kualitas paling besar? Jika semakin besar perbedaan harga termahal dengan termurah antar merek, maka akan kualitasnya makin besar. Jadi gini, makin besar berarti kan makin mahal. Berarti kalau makin murah berarti makin jelek gitu ya. Nah, berarti kalau semakin bagus dan ada yang bagus banget, ada yang jelek banget, berarti kan perbedaannya jauh ya. Ya enggak? Nah, perbedaan itu tercermin dari harganya. Jika harganya makin mahal, maka dia makin bagus. Jika harganya makin jelek, maka harganya makin murah. Dan perbedaan harganya itu menentukan kualitasnya gitu. Nah, misalkan kita mau nentuin kertas HPS misalkan, gimana kualitasnya? Ya udah tinggal kita ukur harga termahal dikurang harga termurah gitu kan. Berarti yang pertama ya kertas HPS dulu nih. Yang ini ya sama satu, ini kan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E. Nah, kita lihat di kertas HPS nih berapa kualitasnya gitu kan. 60.000 dikurang 50.000 pasti berapa? Kan yang paling mahal 60.000, yang paling murah 50.000. Kalau dikurang berapa? 10.000 kan? Coba kalau yang B, yang paling murah 40.000, yang paling mahal 60.000. Kalau dikurangi jadinya 20.000, ya enggak? Yang C, yang paling murah yang mana? 74.500, yang paling mahal 11500. Kalau kita kurangin jadinya berapa? 6.500. Terus ada apa nih? 1.500 kurang 7.400 berapa? 11500 74500 dikurangin 005 terus kurang 7 4 ya 40.500 40.500 ya nggak sih? Kalau bentar 11500 salah gitu kan 115.000 dikurangi 74.500. Kalau dikurangi jadinya 005 ini 0 apa nih 11 kurang 7 4 ya 40.500. Kalau yang D berapa? 70.000 64.000 74.000 64.000. Bedanya kan 10.000 ya. Yang E 65.000 80.000 maka 15.000 beda. Nah, di sini yang paling gede bedanya yang mana? Mana yang paling gede bedanya? A, B, C, D atau E? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini atau yang ini? Yang paling gede angkanya? Yang mana? Yang C ya. Maka si yang C ini atau si pensil warna itu pasti paling besar perbedaan kualitasnya. Semakin bagus kualitasnya maka semakin mahal harganya. Semakin jelek barangnya maka semakin kecil harganya. Kan barang yang sangat bagus sama barang yang sangat jelek kan kelihatan banget bedanya gitu ya. Bagaikan langit dan bumi gitu kan ya. Nah, maka ya kalau harganya makin mahal, barangnya makin bagus. Kalau harganya makin murah, maka barangnya makin jelek. Nah, maka perbedaan harga itu menunjukkan perbedaan kualitas. Maka perbedaan kualitas paling besar itu ada di mana? Ada di pensil warna. Karena yang paling mahalnya segini, kalau dikurang yang paling murah yang ini, maka hasilnya 40.500. Dan itu paling besar daripada yang lain. Maka jawabannya si pensil warna ini. Gitu. Ya. Soal cerita aja kali enaknya ya. Soal cerita aja lah ya, biar enak lah ya. Biar nggak usah petak. Biar nggak kebanyakan rumus. Biar nggak. Soalnya kalau tes PISA itu kebanyakan itu tau. Dan Indonesia tuh katanya dinilai jelek kualitas pendidikannya karena mereka itu menerapkan pola pendidikan hafalan. Yang itu ya nggak mengasah kreativitas, nggak mengasah
nggak mengasah apa ya namanya tuh, nggak mengasah kemampuan siswa dalam berpikir kreatif, nggak mengasah siswa dalam berpikir nggak dalam buku. Itu yang membuat Indonesia itu jadi jelek ya, pendidikannya. Nah makanya kita bahas soal cerita aja biar tidak bosan dan tidak terlalu tekstual juga. Nah, pada seleksi beasiswa ada 5 siswa, yaitu A, B, C, D, dan E, yang telah mengikuti kriteria pemberian beasiswa. Dan dari 5 orang siswa, hanya 2 yang akan diberi pembebasan biaya masuk perguruan tinggi X. Beasiswa akan diberikan pada siswa yang memiliki rata-rata nilai tertinggi. Apabila ada siswa yang memiliki nilai sama, maka urutan 1 akan diutamakan nilai 3, nilai 2, kemudian nilai 1. Siapakah yang paling memungkinkan mendapat beasiswa karena menempati peringkat 1 dan 2 berdasarkan di atas. Oke, pertama kita cari dulu rata-ratanya. Kalau siswa A, berapa rata-ratanya? 70 tambah 80 tambah 70 dibagi 3. Berapa? 140 tambah 80? 140 tambah 80 dibagi 3. 220. 220 berapa? 73,33 ya. Kalau yang B, itu kan 80 tambah 75 tambah 75. Dibagi 3. Jadinya 150 tambah 80. 150 tambah 80 jadinya 230 dibagi 3. Jadinya adalah 76, berapa? 76,33 ya. 76 berapa? 76,67, sorry. Kan 20 dibagi 3 kan jadinya 6,67. Yang C itu 80 tambah 85 tambah 90. Maka 80 tambah 85 tambah 90 dibagi 3. 170 tambah 85 berapa? 255 ya. Dibagi 3 berapa? 79 ya. 255 dibagi 3. Kalau yang D itu 80 tambah 75 tambah 85 dibagi 3. Jadinya berapa nih? Jadinya adalah berapa tuh? 240 ya dibagi 3. Bentar. Sorry, salah. Ini bukan 79 ya, tapi 83. Sorry. Kan 255 kan dibagi 3 kan 240 tambah 15 jadinya 85. 240 tambah 3 80. Kalau yang E 80 tambah 90 tambah 70 dibagi 3. Nah, ini jadinya adalah 240 gitu ya, dibagi 3. Jadinya adalah 80 juga. Oke, yang paling gede kan si C nih. Ya enggak? Maka si C ini udah pasti dapat beasiswa nih. Si C. Karena dia paling gede nilainya. Nah, tapi kan si D sama E kan sama nih. 80. Tapi nilai yang ketiganya kegedean siapa? Antara si C sama yang D sama yang E. Gedean si D, ya kan? Nilai ketiganya kan yang diutamakan kan nilai 3. Maka si D ini pasti nomor 2 gitu. Nah, maka si C sama si D udah pasti dapat beasiswa. Gitu caranya, teman-teman. Gitu. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Apalagi ya di sini ya. Udah dikit lagi waktunya nih. Enaknya sih lanjut, cuma saya ada ini. Nah, mungkin ada soal lagi kali yang ini kali ya. Nilai fotografi. Nanti kalau kalian mau nanya aja ya nanti ya. Nih nanti saya kasih soalnya ke Bijak, nanti di-share aja mungkin ke yang lain. Atau nanti saya kasih ke kalian semua juga bisa. Nah, ini berdasarkan tema tersebut juara berapa juri nomor berapa yang memberi nilai tema paling tinggi dibanding nilai juri nomor berapa yang memberikan nilai tema paling tinggi dibanding nilai artistik.
Memberikan nilai tema paling tinggi dibanding nilai artistiknya. Nilai tema paling tinggi dibanding nilai artistiknya. Ini kayaknya ini nih, pengurangan deh kayaknya. Yang paling tinggi yang mana? 875 itu kan jaraknya cuma 5 ya. 75 ke 65 itu jaraknya 10. 65 ke 65 jaraknya 0. 60 ke 70 minus 10. 70 ke 65 5. Maka paling gede si juri 4 ya. Yang dia itu memberikan nilai tema paling tinggi dibandingkan nilai artistiknya. Maksudnya gimana? Maksudnya kita disuruh cari gap-nya gitu. Ya mesti juri 5 ini nilainya paling tinggi karena dia artistiknya juga tinggi 75. Nah, mana nilainya itu yang jomplang gitu. Jadi nilai temanya tinggi tapi nilai artistiknya itu rendah gitu. Nah, maka si juri 4 yang itu menilai temanya itu 75 tapi artistiknya 65 gitu. Nah, jadi jawabannya si juri 4 gitu. Kita disuruh nyari gap-nya. Gitu sih. Sekarang kalau nomor berapa nih? Sorry. Mana ya? Soal-soal menarik aja. Dikit lagi selesai. Nah, ini dia nih, soalnya lumayan menarik menurut saya nih. Nah, di sini soalnya A itu sama dengan 4X tambah 2Y tambah Z. Lalu B itu sama dengan 2Z tambah 3Y tambah 4X. Maka jika diketahui X lebih dari Y lebih dari Z, maka A lebih dari B, B lebih dari A sama dengan B plus 2, lalu B lebih dari A plus 2, lalu A lebih dari B plus Y. Gimana nih? Kalau kita kurang gimana? Kalau kita kurang itu kan 4X-nya habis. Ya enggak? Kalau kita kurang kan 4X-nya habis. Tinggal 2Y kurangi 3Y. 2Y kurang 3Y kan jadinya minus Y ya. Ya kan? 2Y dikurangi Y jadinya minus Y. Z dikurangi 2Z jadinya berapa? Jadinya adalah minus Z. Gitu ya. Nah, Y sama Z itu kan bilangan positif. Maka kalau dikasih minus gini kan jadinya negatif ya. Maka kan A minus B itu pasti kurang dari 0 kan? Ya enggak? Nah, karena A itu A dikurang B kurang dari 0, maka kalau kita balik B minus A itu pasti lebih dari 0. Maka jadinya B lebih daripada A. Jawabannya yang B. Gitu ya. Ini kan minus B minus Y minus Z ini kan masih kurang dari 0 kan? Maka A minus B itu kurang dari 0. Maka A itu kurang dari B atau B itu lebih dari A. Sama aja. Jawabannya si B. Tuh. Rata-rata 44 bilangan adalah 0. Jika M adalah banyaknya bilangan positif, maka M itu gimana? Banyaknya bilangan positif. Saya juga nggak tahu sih. Saya juga nggak tahu. Ya pasti kan bilangan positif itu akan mengurangi bilangan negatif. Kalau menurut saya sih, kalau M kalau rata-ratanya 0, maka M itu sama dengan 22 sih. Bilangan positif itu paling banyak 22. Atau sama dengan 22 bisa. Jadi semuanya bilangan negatif. Tapi nggak juga sih. Karena kan ada bilangan negatif yang positif yang kita nggak tahu lah bodoh. Nanti aja yang itu. Nggak gitu sih. Kalau yang ini lumayan sih. Rata-rata 44 bilangan adalah 0. Jika M adalah banyaknya bilangan positif, maka gimana?